PPh 21, PPh 23, PPh 25, kemana duitnya? Masuk ke pusat duitnya. Kemudian ada lagi pajak bahan bakar ya, beli bensin, solar gitu kan, bahan bakar, pajaknya masuk mana? Masuk ke pusat. Ya. Kemudian ada lagi pajak kendaraan bermotor, punya mobil, punya motor, pajaknya dibayar, masuknya kemana? Ke provinsi. Ya. Jadi Kota Bogor dapat sumber pembiayaan dana pajaknya itu dari mana? Dari PB1 namanya, pajak pembangunan. Apa aja? Hotel. Ya. Nah ini yang harus diplototin sama mahasiswa, dikritisi. Apakah hotel ini membayar namanya PB1, pajak pembangunan? Karena prinsip pajak pembangunan itu uang konsumen yang dititipkan. Jadi kita masuk hotel bayarnya 1.100.000. 100.000-nya itu adalah 10% dari PB1-nya. 100.000 itu adalah uang rakyat yang dititipkan di hotel. Jadi bukan seperti PPN. Bukan seperti PPH. Ya kalau PPH itu nanti dihitung dulu mana promosi berapa, belanja berapa dan seterusnya berapa. Barulah ketemulah PPH. Nah jadi PB1 itu adalah uang-uang yang dititipkan di restoran, di kafe, ya, di hotel, di hiburan. Kalau teman-teman suka ke karaoke, itu sumber pendapatan Kota Bogor dari karaoke dan hiburan. Ya, karena nggak ada sumber lain, kita nggak punya tambang, nggak punya minyak dan gas, ya. Nah itu kurang lebih. Kemudian dari perparkiran. Perparkiran sendiri kan mau di Bogor juga nggak sebanyak di Jakarta, nggak sebanyak di Bandung. Kemudian juga sumber-sumber lain, ya tadi dari hiburan, parkir, hotel, restoran, itu aja. Itu dulu ya. Jadi gini, intinya ya, nomor 1, pemerintah Kota Bogor memberikan karpet merah untuk para investor. Siapapun dia, apalagi ada undang-undang Cipta Kerja atau Ombudsman Law. Jadi intinya siapapun yang ingin berusaha, karena negara nggak mampu bayarin satu-satu semua orang kita gaji, maka setiap orang harus mampu berusaha sendiri. Supaya berusaha sendirinya gampang, pemerintah memberikan kemudahan berusaha, memberikan izinnya belum lengkap, kata undang-undang Omnibus, boleh, selama tidak melanggar tata ruang. Jadi contoh kemarin ada Miga Coan, belum lengkap izinnya, di undang-undang Omnibus, boleh, selama bisa dibuktikan bahwa dia tidak melanggar tata ruang. Kan ada beberapa izin yang harus nunggu, tapi apakah dia boleh berusaha? Boleh. Ya karena kalau nunggu, tenaga kerja tidak terserap, pendapatan ke daerah tidak ada. Nah itu kurang lebih. Jadi tadi ingat ya, namanya kita harus cari dulu pendapatan sebanyak-banyaknya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor? Begitu saya dari KPK 13 tahun diajak Kang Bima untuk bantu beliau di Bogor, yang saya prioritaskan apa? Yang saya prioritaskan adalah membangun yang namanya mall pelayanan publik. Yang tadinya izin ada di sana, di mana-mana, di dinas-dinas, dikumpulkan dulu jadi satu, supaya memudahkan masyarakat untuk menempuh proses perizinan. Ya supaya kita bisa kontrol, supaya bisa gampang. Kalau mau ngelacak, misalnya izin keramaian, izin analisis dampak lalu lintas. Nah, ada beberapa turunan, nah itu cukup lewat satu pintu, nanti kelacak ini ada di mana dan harus selesaikannya, syarat-syaratnya harus dipenuhi seperti apa. Itu. Ini lanjut aja ya, sambil terus aja. Next. Kemudian yang dilakukan itu, jadi artinya sekarang alhamdulillah setelah saya 4 tahun di Bogor, melewati 4 tahun itu ya, bukan hal yang mudah karena 2 tahun setengah sendiri COVID. Baru saya dilantik bulan April 2019 ya. Februari 2020 COVID. Ya baru juga sebentar udah COVID. 2 tahun setengah kita mengalami COVID. Apa yang harus kita lakukan? Mempercepat proses supaya COVID tidak berlarut-larut. Pandemi selesai. Itu yang kami lakukan. Nah, tapi selama proses ada pandemi dan lain-lain kan kita tidak berhenti bekerja. Ya. Kita urai berbagai macam permasalahan sehingga pada saat pandemi selesai kita bisa akselerasi. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, setelah itu tentu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi
kita juga harus melihat bahwa sekarang ya, Kota Bogor termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kita di kisaran 5,65%. Ya. Meskipun baru pandemi, tapi kita kan tadi kan sebelum pandemi kita permudah perizinan. Sebelum pandemi kita tata ruangnya. RDTR kita siapkan, RT/RW kita siapkan. Nah, yang hasil yang nyata sekarang adalah Kota Bogor pertumbuhannya 5,65. Jawa Barat masih di kisaran 5,43 sekian. Indonesia 5,2 sekian lah, saya lupa. Tapi Kota Bogor relatif ada di pertumbuhan tertinggi. Nah, itu pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita masih punya persoalan. Ya. Ada beberapa persoalan yang harus kita selesaikan. Persoalan apa aja? Persoalan sosial tentu banyak ya, pengangguran, kemudian juga lingkungan, persoalan sosial.